Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaiza Arianti dari kelas 11 F3 dengan nomor absen 18. Saya di sini akan berpidato dengan judul Akhlak Terpuji sebagai Cermin Keimanan. Ditonton sampai habis ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh pada ajarannya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Akhlak Terpuji sebagai Cermin Keimanan. Apa sih yang kalian ketahui tentang akhlak terpuji? Akhlak terpuji adalah perilaku yang baik, sopan, dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Orang yang beriman tidak hanya diukur dari seberapa rajin ia beribadah, tetapi juga dari bagaimana ia berperilaku terhadap sesama manusia, hewan, dan lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut kita dapat memahami bahwa akhlak merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Jika imannya kuat, maka sikap dan perilakunya pun akan mencerminkan kebaikan. Sebaliknya, jika seseorang berakhlak buruk, berarti imannya masih lemah. Sebagai pelajar, kita dapat meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, seperti berkata jujur, menghormati orang tua dan guru, menepati janji, serta membuat adil kepada teman. Mengapa akhlak menjadi cermin keimanan? Yang pertama, akhlak menunjukkan hubungan seseorang dengan Allah dan manusia. Orang yang imannya kuat akan menjaga lisannya dari kata-kata kasar, menjaga tangannya dari perbuatan buruk, serta menjaga hatinya dari iri, dengki, dan kebencian. Ia akan bersikap jujur, amanah, sabar, dan rendah hati. Yang kedua, akhlak terpuji membawa kedamaian. Seseorang yang berakhlak baik akan dihormati, dipercayai, dan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Dengan akhlak yang baik, lingkungan, sekolah, rumah, dan masyarakat akan terasa lebih harmonis. Dan yang ketiga, akhlak adalah misi utama kerasulan Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus bukan hanya untuk mengajarkan ibadah, tetapi juga untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi, meneladani akhlak Nabi berarti meneladani ajaran Islam itu sendiri. Sebagai pelajar, kita dapat meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari seperti disiplin, berkata jujur, menghormati orang tua dan guru, menepati janji, serta berbuat adil kepada teman. Dengan memiliki akhlak yang baik, kita tidak hanya disenangi oleh orang lain, tetapi juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak positif mengamalkan akhlak terpuji yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Seseorang yang jujur dan amanah akan lebih dihargai. Dan yang kedua, menciptakan hubungan harmonis, lingkungan sekolah dan rumah menjadi lebih damai. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas diri, disiplin dan tanggung jawab membuat seseorang menjadi pribadi sukses. Keempat, menjadi teladan bagi orang lain. Akhlak baik dapat menginspirasi teman, lingkungan sekitar. Yang terakhir, mendapat pahala dan ridha Allah. Perbuatan baik adalah investasi bagi kehidupan dunia dan akhirat. Dampak negatif ketika tidak mengamalkan akhlak terpuji yang pertama adalah hilangnya kepercayaan. Orang yang suka berbohong atau ingkar janji akan sulit dipercaya. Yang kedua, hubungan sosial menjadi buruk.
Sikap kasar dan sombong akan membuat seseorang dijauhi oleh teman. Ketiga adalah munculnya konflik dan perpecahan. Akhlak buruk dapat menimbulkan pertengkaran dan kebencian. Dan yang keempat, menghalangi kesuksesan. Tidak disiplin, malas, atau tidak bertanggung jawab akan merugikan diri sendiri. Yang kelima, mengurangi kualitas iman. Semakin sering melakukan keburukan, semakin jauh seseorang dan nilai keimanan. Hadirin sekalian, di era modern seperti sekarang ini, banyak tantangan yang dapat merusak akhlak seperti pergaulan bebas, media sosial, dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Oleh karena itu, marilah kita menjaga diri kita dengan memperkuat iman dan memperbaiki akhlak agar menjadi generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah. Kesimpulannya adalah akhlak terpuji yaitu bukti nyata dari keimanan seseorang. Semakin baik akhlak kita, maka semakin tinggi derajat keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama memperbaiki dan meningkatkan akhlak kita. Mulailah dari hal-hal kecil, yaitu seperti berkata baik, membantu teman tanpa diminta, serta belajar dengan bersungguh-sungguh. Semoga kita menjadi generasi beriman yang tidak hanya cerdas secara ilmu, tetapi juga mulia dalam akhlak. Sudah cukup pidato saya tentang akhlak terpuji sebagai cermin keimanan. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak baik maupun yang salah. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.